Jadi yang pertama kita bersyukur ya alhamdulillah bahwa corporate plan restart 2020 itu bisa kita implementasikan secara akurat dan bisa menghasilkan hasil yang cukup baik di tahun keduanya. Nah, memang di tahun 2018 ini tantangannya berbeda lagi karena kita ingin tumbuh lebih cepat tadi ya. Nah, jadi yang pertama adalah fokus kita untuk pertumbuhan tadi mulai masuk ke segmen yang dia taktikal ini. Jadi selain yang core tadi, taktikalnya harus mulai tumbuh positif. Memang tidak harus tumbuh secepat yang core, tapi mereka harus mulai tumbuh positif. Yang kedua, bagaimana kita juga menjaga margin ya, karena di tahun 2018 ini persaingan marginnya semakin ketat. Nah, kalau kita tadi tumbuh di korporasi dan retail, itu sekarang ya di semua produk korporasi dan retail, itu semua bank agresif masuk ke situ karena risikonya rendah. Sehingga memang kita harus jaga supaya margin kita bisa tetap terjaga di sana. Nah, kita juga harus terus jaga dan secara agresif turunkan cost of fund. Caranya dengan menumbuhkan dana murah. Dana murah, kita banyak program di masa-masa lalu. Sekarang ini kita ingin dana murah kita itu bukan hanya dari sisi perdagangan, dari sisi transaksional. Kita juga coba cari dana murah dari segmen government. Jadi tahun lalu kita bentuk Direktorat Government yang nanti itu kelembagaan ya kalau Indonesianya ya, itu berusaha menangkap dana-dana pemerintah yang ada di departemen, di lembaga-lembaga, dan ada di pemerintah daerah. Nah, dengan kombinasi strategi ini harapannya pertumbuhan kita semakin baik, marginnya terjaga, dan dana murahnya juga tumbuh baik. Tahun lalu itu dana murah kita mencapai sekitar 66% dari total dana. Tahun ini harapannya bisa naik ke 67-68%. Nah, sehingga itu kombinasinya bisa harusnya menumbuhkan laba cukup baik juga di 2017. Semakin tinggi ya Pak. Nah, kita ini kan dalam membangun organisasi ya, itu harus selalu fokus short term dan long term. Nah, short term itu kan kita punya target RKAP tahunan. Yang tadi saya sampaikan, target-target keuangan tadi lebih fokus di 1 tahun. Bagaimana kita mencapai pertumbuhan kredit, menjaga NIM ya, menjaga cost, menumbuhkan laba itu setahun. Tapi kita harus punya platform masa depan kita. Kita ingin melihat Bank Mandiri seperti apa 3-5 tahun ke depan. Nah, kita tahu sekarang ini kan persaingannya fokus kepada digital. Kita tahu bahwa terjadi transformasi digital di semua segmen. Nah, untuk itu kita harus mulai secara bertahap melakukan revamp dari distribution kita, termasuk di situ ada distribution yang digital. Nah, makanya kita fokus di beberapa project, sebagai contoh BPR ya. BPR itu adalah bagaimana kita mengotomasi, mendigitize seluruh proses kredit di retail kita. Nah, ini program nggak bisa setahun selesai, ini program cukup panjang 2-3 tahun. Harapannya dalam 2-3 tahun seluruh platform untuk kreditan kita di retail itu bisa kita digitize. Kemudian nanti cabang akan kita lakukan namanya revamp BDS, Branch Delivery System. Itu harapannya juga kita nanti akan memodernisasi cabang kita sehingga nanti dari sisi orang-orang kita yang ada di cabang, customer service officer dan teller itu mempunyai customer centric view. Artinya apa? Artinya nanti orang cabang itu kalau melihat nasabah datang, dia bisa lihat profilnya dan bisa melihat produk apa yang paling cocok untuk ditawarkan. Secanggih itu ya Pak ya? Iya, harapannya seperti itu. Sehingga nanti mereka kalau menjual produk harus melihat ini kebutuhannya apa. Jadi sesuai nih Pak ya? Sesuai dengan kebutuhan dari nasabahnya. Itu istilahnya BDS. Kemudian yang ketiga kita juga lakukan digital transformation yang di luar bank. Nah, ini kita lakukan produk-produk yang nantinya seperti virtual money, baik yang card based, e-money ya, sama yang server base, itu yang e-cash. Nah, ini terus kita dorong juga supaya kita semakin masuk ke ekosistem pembayaran yang non-bank. Itu kita kerjasama dengan fintech. Nah, kita ada program juga nanti untuk kita lakukan cooperation ya dengan fintech, sehingga kita juga masuk ke segmen pembayaran yang non-bank ini dengan fintech, dan kita berkooperasi bekerjasama dengan fintech, tidak bersaing dengan fintech. Nah, salah satunya dengan kita membangun Mandiri Capital, kita berinvestasi langsung kepada fintech supaya nanti kita bisa tumbuh di segmen millennials dengan produk-produk yang di luar produk perbankan tradisional. Inilah bank ya, bank itu kan kita selalu melihat ke depan, kita melihat bagaimana kita berinovasi, kita coba untuk bersaing di masa depan dengan digital banking, tapi kita harus ingat juga bahwa resiko terbesar kredit itu tetap selalu ada di bank, apalagi bank kita yang mempunyai kredit yang besar sekali, kredit kita kan hampir 700 triliun, jadi resiko kredit itu selalu ada dan harus kita selalu waspada. Nah, kalau kita lihat memang kita lihat di wholesale, terutama di komersial, masih ada potensi downgrade seperti saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu kita terus bentuk satu sistem yang semakin kokoh, ada early warning system, ada credit supervisory and control. Harapannya apa? Kita bisa mengantisipasi penurunan kualitas kredit wholesale ini dan bisa melakukan tindakan cepat untuk restrukturisasi sebelum mereka jatuh. Nah, ini tim kita perkuat supaya ada tim yang menjadi second line of defense di kredit, sehingga mereka tidak menunggu sampai kreditnya macet, tapi sebelum macet ada restrukturisasi, dan kalau bisa memang itu bisa berkelanjutan kreditnya.
Nah yang kedua juga kita melihat untuk yang second core kan tumbuhnya kan kencang sekali ya, tumbuhnya kencang sekali. Bahkan di beberapa produk seperti KSM ya, kredit serbaguna mikro itu tahun lalu tumbuhnya 40%. Nah ini kita harus hati-hati bahwa pertumbuhan ini harus disertai dengan infrastruktur, terutama infrastruktur risk dan operation yang memadai. Nah jadi sambil kita tumbuh, sebenarnya kita juga bangun infrastrukturnya juga. Nah, antara lain dengan BPR tadi ya, dan kita juga terus setiap tahun lakukan audit untuk melihat potensi-potensi resiko kredit dan operasional yang muncul karena pertumbuhan tinggi ini. Jadi saya minta juga seluruh jajaran Bank Mandiri semuanya paham bahwa kalau tumbuh cepat harus disertai dengan pengamanan yang cukup.